Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, sahabat ESQ, kembali lagi kita dalam program Spiritual Samurai. Untuk tema kali ini kita akan bicara tentang keadilan. Di Jepang itu terkenal dengan keadilannya. Mengapa? Karena dia mengenalkan dua ajaran, yaitu Tatamae dan Kokoro. Tatamae adalah aturan hukum, sedangkan Kokoro adalah hati. Di negara lain biasanya hukum landasannya adalah tatamae, aturan-aturan. Tetapi melupakan kokoro atau melupakan hati. Peradilan yang baik adalah dia yang mengkombinasikan antara hati yang tulus dan bersih berlandaskan keadilan dan kemudian diaplikasikan dalam aturan-aturan hukum. Ketika hukum tanpa hati adalah hukum yang diperjualbelikan. Saya ingin sampaikan juga kisah tentang Bao Zeng, yaitu seorang hakim yang adil. Saking adilnya, dia juga dijuluki Bao Zeng, si langit biru. Karena dia tidak punya apa-apa di atas, yang ada hanyalah langit yang biru. Ia selama 30 tahun, puluhan orang yang dipenjarakan, yang dipecat karena dia tidak takut oleh siapapun. Termasuk ketika ia diperintah oleh saudara kaisar, ia tetap memegang keadilan. Sehingga dalam karya-karya seni Cina, Bao Zeng si langit biru senantiasa menghiasi ornamen dan perhiasan-perhiasan di rumah orang-orang yang tinggal di sana. Berikutnya saya akan sampaikan kisah Amru bin Ash. Saya pernah datang ke Mesir dan sholat di masjidnya Amru bin Ash. Seseorang yang sangat terkenal, gubernur Mesir, yang ditugaskan untuk menjaga Mesir dan mengislamkan Mesir. Jadi kisahnya seperti ini. Ketika Amru bin Ash akan membuat masjid, ada satu rumah yang harus dibongkar. Tetapi pemilik rumah itu tidak mau. Dia adalah seorang Yahudi. Dan dia memberikan harga yang tinggi. Amru bin Ash mencoba merayu, orang Yahudi tersebut tidak mau. Dan akhirnya Amru bin Ash sebagai gubernur Mesir, dia memerintahkan bongkar itu. Setelah dibongkar, Yahudi ini menangis. Lalu ia mengadu kepada Umar bin Khattab. Setelah ia berjumpa, ia kaget ternyata Umar memiliki rumah yang sangat sederhana dibandingkan dengan khalifah-khalifah yang lain. Lalu orang Yahudi tua itu mengadu apa yang terjadi. Bahwa rumah itulah harta satu-satunya, sekarang saya sudah tidak ada, sudah dihancurkan oleh Amru bin Ash dan sudah menjadi masjid. Lalu Umar bin Khattab mengambil tulang keledai, yaitu tulang belikat keledai, dan digaris dengan pedang dari atas ke bawah dan kemudian digores horizontal. Setelah selesai, kemudian Umar berkata, bawa tulang ini kepada Amru bin Ash. Lalu setelah berjumpa dengan Amru bin Ash, orang tua Yahudi itu menyerahkan tulang keledai tersebut. Dan serta-merta nampak panik pada wajah Amru bin Ash dan segera memerintahkan untuk membongkar masjid tersebut dan mendirikan kembali rumah Yahudi tersebut. Melihat ini, kaget orang Yahudi tersebut dan kemudian bertanya, mengapa engkau lakukan hal yang sangat aneh bagi saya? Rumah saya sudah sangat tua, tapi engkau malah menghancurkan masjid yang indah dan mahal ini. Lalu Amru bin Ash berkata, ini adalah pesan yang besar. Lalu bertanya lagi Yahudi itu hanyalah sebuah tulang keledai. Amru bin Ash berkata bahwa di tulang keledai itu tergambar garis atas ke bawah. Artinya harus adil di atas dan adil ke bawah. Lalu garis melintang itu adalah pesan bahwa apabila aku melanggar, maka aku akan dipenggal oleh Umar bin Khattab. Mendengar itu, sang Yahudi tua ini langsung meneteskan air mata. Dan akhirnya dia justru berkata, aku serahkan tanahku dan biarlah dibangun masjid. Itulah Masjid Amru bin Ash. Saudara-saudaraku, adik-adik yang saya cintai, inilah dasar
dari sebuah keberhasilan, keadilan. Seorang spiritual samurai harus mampu menjaga keadilan di atas segala-galanya. Menjaga kokoro hati, tetapi juga menerapkan dengan kuat nilai-nilai keadilan. Karena itu, tegakkan keadilan dimanapun siapapun dan tidak memandang siapapun. Sahabat SQ, ikuti terus Spiritual Samurai dan subscribe SQ World.